Okay. Alright. Back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bertambah lagi dengan kuliah manajemen pelanggan. Ya, di sini saya kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis perilaku konsumen. Ya, baik. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan juga penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan, yang mana dapat memuaskan kebutuhan mereka. Atau sebagian ada yang berpendapat seperti Kotler dan Keller itu memberi pengertian sendiri. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, memberi, menggunakan, dan juga menempatkan barang, jasa, ide untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada faktor perbedaan individu yang terdiri dari sumber daya konsumen, motivasi, dan keterlibatan pengetahuan, sikap, dan juga kepribadian gaya hidup. Dan faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan yang terdiri dari budaya, kelas sosial, pengaruh pribadi, dan juga keluarga, dan juga situasi. Selanjutnya faktor yang ketiga yaitu proses psikologis yang terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap atau perilaku seseorang. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses psikologi kunci. Proses psikologi kunci yang pertama, motivasi. Salah satu teori motivasi yang paling banyak digunakan yaitu teori motivasi Maslow atau biasanya disebut sebagai hierarki kebutuhan Maslow. Mulai dari kebutuhan fisiologis. Fisiologis terdiri dari makanan, air, dan tempat berlindung. Selanjutnya keamanan. Keamanan terdiri dari keamanan dan perlindungan. Selanjutnya sosial, terdiri dari rasa, memiliki, dan cinta. Penghargaan diri, terdiri dari pengakuan dan status. Selanjutnya aktualisasi diri, terdiri dari pengembangan dan realisasi diri. Selanjutnya yang kedua, persepsi. Proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambar dunia yang berarti. Selanjutnya pembelajaran. Suatu perubahan seorang yang timbul dari pengalaman seseorang tersebut. Yang terakhir memori. Semua informasi dan pengalaman yang kita lalui dalam menjalani hidup akan disimpan di memori jangka panjang. Memori yang berarti proses yang sangat konstruktif karena tidak dapat mengingat informasi dan kejadian secara lengkap dan akurat. Baiklah, di sini saya mau melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Baiklah, proses pembelian menggambarkan alasan mengapa seseorang lebih menyukai, memilih, dan membeli suatu produk dengan merek tertentu. Proses keputusan pembelian terdiri dari 5 tahapan, yaitu mengenal masalah, pencarian informasi, evaluasi, alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Yang pertama adalah pengenalan masalah. Proses pembeli diawali saat pembeli menyadari adanya masalah kebutuhan. Pembeli menyadari terdapat perbedaan antara kondisi sesungguhnya dan kondisi yang diinginkan. Kebutuhan ini dapat disebabkan oleh rangsangan internal maupun eksternal. Dan yang selanjutnya adalah pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih lanjut. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan dalam ingatannya dan mencari informasi dari luar.
Baik, selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses pengevaluasian pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Contohnya seperti barang yang kita inginkan. Selanjutnya adalah keputusan membeli. Pada tahap keputusan membeli, konsumen akan melakukan evaluasi membentuk preferensi terhadap merek-merek yang terdapat pada perangkat pilihan. Konsumen mungkin juga tujuan membeli untuk merek yang paling disukai. Meskipun demikian, terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi tujuan membeli dan keputusan membeli, yaitu faktor yang pertama adalah sikap orang lain. Sejauh mana sikap orang lain akan mengurangi alternatif pilihan konsumen tergantung pada intensitas sikap orang lain tersebut terhadap alternatif pilihan konsumen dan motivasi konsumen untuk menuruti keinginan orang lain tersebut. Tujuan membeli juga akan mempengaruhi oleh faktor-faktor keadaan yang tidak terduga. Konsumen membentuk tujuan membeli berdasarkan faktor-faktor seperti mendapatkan keluarga yang diharapkan, harga yang diharapkan, dan manfaat produk yang diharapkan. Pada saat konsumen ingin bertindak, faktor-faktor keadaan yang tidak terduga mungkin timbul dan merubah tujuan membeli. Selanjutnya adalah evaluasi pasca pembeli. Jadi menjelaskan bahwa keputusan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang rumit sering melibatkan beberapa keputusan. Pengambilan keputusan konsumen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pemecahan masalah diperluas. Pemecahan masalah diperluas biasanya dilakukan pada pembelian barang-barang tahan lama dan barang-barang mewah, seperti membeli mobil, membeli rumah, pakaian mahal, dan peralatan elektronik lainnya. Dalam kondisi seperti ini, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang insentif serta melakukan evaluasi terhadap beberapa alternatif. Dan yang kedua ialah pemecahan masalah terbatas. Pada pemecahan tipe ini, konsumen telah memiliki kriteria dasar untuk mengevaluasi kategori produk dan berbagai merek pada kategori tersebut. Namun, konsumen belum memiliki referensi tentang merek tertentu. Konsumen hanya membutuhkan tambahan informasi untuk bisa membedakan antara berbagai merek tersebut. Selanjutnya ialah pemecahan masalah rutin. Pada tipe pengambilan konsumen yang terakhir ini, konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibelinya. Ia juga telah memiliki standar untuk mengevaluasi sebuah merek produk yang akan dibelinya. Jadi keputusan konsumen untuk membeli itu dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, persepsi, dan sikap atau pengalaman. Sedangkan faktor eksternal meliputi informasi pemasaran dan lingkungan sosial budaya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.